23 April 2026 menjadi awal dari sebuah perjalanan bersama. Setelah misa, pertemuan secara resmi dibuka. Namun pembukaan itu bukanlah seremoni biasa. Ia terasa seperti pintu yang dibuka menuju sebuah tanggung jawab besar. Hari-hari berikutnya pun berjalan dengan ritme yang teratur, namun penuh dinamika. Setiap sesi bukan hanya diskusi, melainkan perjumpaan gagasan. Ruang-ruang dipenuhi percakapan tentang pengalaman pastoral, tentang tantangan umat, tentang kreativitas dalam perwartaan. Sebelum masuk ke pembahasan tema besar, para peserta diajak untuk terlebih dahulu saling mendengarkan. Satu persatu keuskupan menyampaikan laporan dan evaluasi kerasulan Kitab Suci atau KKS. Ada kisah tentang umat yang semakin mencintai Kitab Suci. Ada pula cerita tentang tantangan, keterbatasan tenaga, hingga perubahan pola komunikasi umat. Namun, justru dari situ harapan muncul. Karena setiap cerita, baik keberhasilan maupun kesulitan, menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Lalu tibalah saat yang dinantikan, memasuki inti permenungan. Tema besar yang diusung bukanlah tema yang ringan. Yesus, Guru yang penuh kuasa. Wajah Yesus dalam Injil Matius. Tema ini bukan sekedar judul. Ia adalah undangan untuk melihat Yesus dengan cara yang baru. Bukan hanya sebagai tokoh yang dikenal, tetapi sebagai guru yang berbicara dengan kuasa, kuasa yang mengubah hidup, menyembuhkan luka, dan memberi arah di tengah kebingungan. Hari studi Kitab Suci bersama umat menjadi ruang perjumpaan yang nyata. Umat dari paroki katedral dan beberapa paroki lainnya hadir dengan wajah-wajah penuh antusias. Mereka datang bukan untuk mendengarkan teori, tetapi juga untuk mengalami sabda. Dalam suasana yang lebih hidup dan dialogis, para peserta berbagi, mendengarkan, dan berjalan bersama umat. Tawa, pertanyaan, bahkan keheningan menjadi bagian dari pengalaman itu. Di sana, sabda Tuhan tidak hanya dibahas, tetapi dihidupi. Bagi banyak peserta, momen ini menjadikan pengingat penting bahwa semua yang mereka susun tidak akan berarti jika tidak menyentuh kehidupan nyata umat. Bahan BKSN 2026 selesai disusun, tetapi perjalanan sabda Tuhan di hati umat akan terus berlanjut. Dan ketika para peserta kembali ke keuskupan masing-masing, mereka tidak hanya membawa dokumen atau hasil rumusan. Mereka membawa sesuatu yang lebih dalam. Sebuah pengalaman iman, sebuah semangat baru, dan sebuah keyakinan bahwa sabda Tuhan selalu menemukan jalannya. Karena pada akhirnya, seperti yang diharapkan sejak awal, tujuan dari semua ini bukanlah sekedar mengenal Yesus, melainkan mengalaminya. Mengalami Yesus sebagai guru yang penuh kuasa. Guru yang tidak hanya berbicara, tetapi mengubah hidup.